Lihat sebelumnya ini. Sayur lilin kalau sini bilang, lihat. Mungkin karena bentuknya yang kayak lilin. Ini sedap sekali nih Mama ya. Sedikit mirip kayak singkong begitu. Ada rasa jagungnya juga. Estas cuatro ilhas azures suam as de Molucco, home de Nachejo Crozo. Ini adalah sepenggal kalimat Francisco Rodriguez, seorang penjelajah abad ke-16 dari semenanjung Iberia. Artinya, 4 pulau berwarna biru dalam peta tempat rempah-rempah berasal, yakni Kepulauan Maluku. Cengkeh merupakan rempah yang pernah menjadi primadona dunia. Dulu, harga jual 1 kilogram cengkeh di pasar Eropa setara dengan 7 gram emas. Inilah alasan utama kenapa banyak penjelajah Eropa datang ke tanah Maluku. Kalau bicara soal cengkeh, ini dia pernah di masa jaya, bahkan dia jadi primadona rempah Indonesia sampai ke tanah Eropa. Nah, tapi setelah adanya revolusi industri, nah cengkeh ini udah kurang populer. Nah, tapi sejak industri rokok, ini mulai masuk ke zaman keemasannya lagi. Saya pengen lihat nanti prosesnya dari panen sampai nanti jadi kayak gini dan siap dijual. Kita lihat. Perjalanan sejarah cengkeh sangatlah panjang. Penemuan arkeologi peradaban Sumeria di Tenggara Irak menjelaskan bahwa pada 2400 sebelum Masehi, cengkeh sudah populer di Syria. Ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa perdagangan rempah dari Maluku benar-benar purba. Ini satu pohon bisa berapa orang nih Mama? 5 boleh. 5 bisa ya? Wah. Siang Om. Lagi asik panen kayaknya. Lagi serius. Oh, itu pasang alatnya itu ya? Alat. Nah, Bambu itu. unik ya kalau di sini ini ada teknik tersendiri nih untuk panen nih kayak itu. Lagi pasang, kalau di sini bilangnya pakai gumi ya Mama ya? Gumi. Jadi pakai bambu sama tali. Nah, itu gunanya sih untuk mempermudah om-om itu panen. Iya. Lihat, itu caranya dipasang, terus ditarik, jadi dahan-dahannya tuh lebih dekat untuk diambil, ya, Mama ya. Cara panen menaiki batang pohon cengkeh dengan menggunakan tali merupakan teknik yang sudah digunakan sejak zaman dulu. Kelihatannya sih gampang, tapi saya pengen coba naik nanti. Boleh ya Mama ya? Boleh. Pohon cengkeh yang ada di perkebunan Desa Ampera ini rata-rata berusia lebih dari 70 tahun. Pohon cengkeh sendiri mengawali musim panen pertamanya setelah berusia 6 tahun. Ini ke sini saja. Ini ke sini gampang. Akhirnya sampai juga. Akhirnya sampai juga ini di atas pohon cengkeh. Lihat bawah lumayan nih. Itu tadi tangganya luar biasa. Cuma sebambu, terus tangganya kecil-kecil. Belum ada anginnya, aduh. Anginnya belum lagi. Iya, anginnya dingin di sini. Bentar. Saya lagi menikmati peran jadi petani cengkeh. Nah, ini tadi kan dari lihat belum kelihatan jelas. Nah, ini ketika udah di atas baru kelihatan konstruksinya
Lihat bambunya jadi tempat duduk nih, kayak saya duduk ini. Terus tali-talinya tuh dipasang melintang untuk tarik dahan-dahannya nih kayak gini, biar jadi lebih deket, biar jadi lebih gampang dipetik ya Mama ya, nih kayak gini. Ini baru jadi. Oh ya. Dan emang ini udah turun-temurun ada tradisi ini untuk pasang seperti ini ya. Ibaratnya kayak rumah pohon, cuma kalau ini tempat untuk mencari nafkah. Keren-keren. Om, sudah berapa lama ini di atas ini Om? Ya sekitar 2 hari lah. Ini 2 hari. Itu satu pohon ya? Satu pohon. Kalau habisin semua panennya berapa lama tuh Om? Hampir 1 bulan lebih. Wow, dan ini udah setengah hari. Iya. Kalau Om ini juga? Iya sama-sama. Oh sama. Iya sama. Biasa seharian Om di sini? Iya seharian. Jadi dari gelap sampai gelap lagi ya? Gelap sampai gelap lagi. Walah, sudah jadi orang pohon sih Om ini. Wow, kebayang kan ini? 1 bulan lebih. Wah, luar biasa. Biasa orang hidup di darat, ini di atas pohon. Kayak burung sih Om. Keren-keren. Pohon ini tinggi maksimalnya bisa mencapai 20 meter. Panen di spot ketinggian seperti ini bukanlah hal mudah, apalagi yang tidak terbiasa seperti saya. Letak pohon cengkeh yang satu dengan yang lainnya berjarak minimal 2 meter. Artinya, panen harus dilakukan satu persatu dalam kurun waktu yang terbilang lama. Tak jarang untuk menghemat waktu saat panen, para petani cengkeh menghabiskan waktu istirahatnya di atas pohon. Tadi kan jalannya juga lumayan ya, jauh. Ya ini kebiasaan. Selagi panen karena malas turun kan, lumayan tuh tingginya ya. Kalau naik turun capek juga, jadi biasa bekal makanannya dibawa naik juga ke atas. Jadi makan di atas pohon sambil nikmatin angin di sini, wah enak. Asal habisin jangan ngantuk aja ya, Om. Langsung panen lagi. Cengkeh di Indonesia memiliki masa panen dan siklus jumlah produksi yang selalu sama. Hasil panen tahun pertama dan ketiga akan selalu lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun kedua dan keempat. Baik buruknya kualitas cengkeh tidak hanya dilihat dari kandungan kadar airnya saja. Kadar kotoran pun menjadi salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi harga jual. Ini kayak lagi kumpul keluarga besar karena emang ini biasanya kan kebun keluarga. Jadi ketika ini proses setelah panen, alias namanya apa tadi? Bacude ya? Bacude cengkeh, ini semua keluarga bisa bantuin deh. Makin banyak, makin cepat. Asik banget. Kayak cari kayak gini nih. Susah-susah gampang, karena harus pakai perasaan juga. Nah, ini sebenarnya proses untuk misahin dari buah sama batangnya. Karena batangnya dia tetap ada nilai jualnya juga. Jadi tetap disimpan ya Om ya? Iya. Sebelum dijemur, cengkeh harus sudah bersih dari tangkai dan biji yang sudah mati. Indonesia saat ini menjadi negara konsumen sekaligus penghasil cengkeh terbesar di dunia setelah Madagaskar dan juga Zanzibar.
Selain digunakan sebagai bahan dasar industri rokok, cengkeh juga digunakan sebagai bagian dari ramuan bumbu masakan dan obat tradisional. Coba. Yang hijau agak merah. Keren. Nah ini, saya udah berhasil akhirnya ngumpulin pertumbuhan cengkeh dari kecil masih hijau. Ini yang kecil, masih hijau-hijau kecil nih. Lihat tuh. Ini sampai yang paling bagus sebenarnya, yang harusnya di kualitas paling bagus yang kayak gini. Yang merah kayak hijau juga boleh, yang merah kayak gini boleh, asal atasnya belum jadi bunga. Pangkalnya masih bulat. Ini yang bunga. Itu cantik ya, tapi sebenarnya kayak gini kualitasnya udah menurun karena dia bisa jadi bibit nih. Kalau udah nggak ada hilang. Lihat, ini paling unik karena ini bukan karena obesitas, tapi karena ini udah jadi bibit nih, yang kayak gini dibiarin di pangkal di pohon, jadi kayak gini menggendut. Nanti siap ditanam dan jadi pohon cengkeh. Faktor penjemuran ikut menentukan kualitas cengkeh. Waktu panen yang bersamaan dengan musim hujan membuat kualitas cengkeh tidak akan maksimal. Ini disuruh sini? Iya. Iya. Hasilnya. Langsung. Berapa lama ini? Sekejap. Iya, sekejap aja. Nih lihat. Ini kalau lagi cuacanya mendung atau matahari lagi nggak keluar kayak gini, ini masyarakat Desa Ampera punya caranya sendiri, lihat. Cengkehnya bukan direbus sebenarnya ya, ini cuma dicemplungin selama beberapa detik, nggak nyampe semenit ya Mama ya? Iya. Sampai berubah warna, lihat. Itu yang hijau, yang merah semuanya agak berubah jadi kekuning-kuningan. Nah ini sebenarnya siasat untuk mempercepat proses pengeringan. Karena cengkeh yang bagus itu sebenarnya berapa? 14% ya. Semakin kecil kadar airnya itu semakin bagus cengkehnya nanti. Sudah cukup ini. Perebusan dilakukan untuk menguapkan kadar air pada cengkeh. Agar tidak merusak bentuknya, cengkeh tidak boleh terlalu lama saat direbus, hanya dalam hitungan detik saja. Ini wanginya makin kenceng ya Mama ya? Kalau sudah direbus itu. Sebenarnya pas panen juga wanginya udah, aromanya tuh kencang. Tapi pas habis direbus kayak gini, ini makin keluar. Oh ini sengaja ditaruh di karung goni ya Mama ya? Iya, biar airnya kering. Karena emang lebih cepat meresap ya. Bibit pohon cengkeh tidak dapat tumbuh di daratan Eropa karena perbedaan iklim. Penyebaran pohon cengkeh dimulai sejak tahun 1769. Bibit pohon ini diselundupkan oleh seorang kapten Prancis ke Rumania, Zanzibar, dan juga Madagaskar. Hingga saat ini, Pulau Maluku tetap menjadi produsen cengkeh terbesar di Indonesia. Kearifan lokal masyarakat tercermin dari bagaimana mereka mensyukuri hasil alamnya. Berbagai macam rempah seperti cengkeh dan juga pala menjadi komoditas yang menghidupi masyarakat Desa Ampera, Maluku Utara. Datangnya masa panen sekali dalam 1 tahun menjadi momen yang selalu ditunggu. Ini ya Mama ya? Iya. Kuning seperti jagung. Wanginya juga kayak jagung Mama ya. Ini biasanya kalau habis panen cengkeh di Desa Ampera ini itu biasanya ada syukuran, makan-makan besar. Nah bahan-bahannya itu dapat dari kebun sendiri nih, kayak di sini kebun Mama Anti ya. Iya. Dan ini sayurnya lihat.
Ini belum pernah saya lihat sebelumnya ini. Sayur lilin kalau sini bilang, lihat. Mungkin karena bentuknya yang kayak lilin, cuma warnanya kuning. Dan kalau dari aroma seperti jagung. Ini nanti dimasak sayur begitu? Dimasak. Di areal perkebunan milik masyarakat ini, mereka tak hanya menanam cengkeh, tetapi juga pala dan sayur lilin. Walaupun tidak semuanya diperuntukkan untuk dijual. Sayur lilin atau Setaria palmifolia ini hidup mulai dari daratan rendah hingga di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut. Sayur lilin ini memang sudah dimanfaatkan sebagai penganan masyarakat Maluku sejak dulu. Ini ambil yang jatuh. Yang batang nggak diambil ini? Iya, potong. Bikinnya punya bibit tuh. Jadi emang yang diambil tuh bagian ujung atas, lihat nih. Dari sini ke atas ya. Karena yang di bawah itu batang, itu udah keras, udah nggak diambil. Terus bagiannya yang diambil nih emang agak lembek-lembek. Persis di bawah daun-daun ini. Rasa kebersamaan masyarakatnya sangat terasa di sini. Acara syukuran menjadi salah satu cara mereka untuk bersilaturahmi. Karena rata-rata perkebunan di desa ini adalah milik masyarakat pribadi. Sayur lilin mengandung banyak karbohidrat. Dulu, masyarakat di sini biasa mengkonsumsinya dengan memasaknya langsung di kebun sendiri. Masih banyak ya. Tuh kan. Nah, ini biasanya sayur lilin ini kalau di desa Ampera emang ini dibudidaya secara tradisional. Jadi emang masyarakat sini emang banyak yang di kebun ya, nanam semua emang sengaja ditanam. Ya, tapi mereka sifatnya lebih ke non komersil karena emang nggak untuk dijual, tapi untuk konsumsi pribadi kayak nih, untuk habis panen, untuk habis sunatan atau hajatan apapun bisa dipakai. Untuk mau komersial. Cengkeh tak bisa dilepaskan dari kehidupan di Maluku. Selain menjadi sumber mata pencaharian, resep masakanan pun menggunakan campuran cengkeh. Bikin sendiri ya ini? Iya, Nah ini yang ngebedain nih kayak masakan saya di rumah sama masakan nih Mama Anti di desa Ampera. Lihat campurannya tadi ada pala, terus yang terpenting ini cengkeh. Sebenarnya bukan karena rasanya ya, biar dapet aromanya ya Mama ya. Emang beda sih, jadi khas. Ini langsung dimasukin aja ya Mama ya. Di Enak. Ini sedap sekali nih Mama ya. Ini ramuannya Mama Anti, enak banget. Kalau dirasa emang mirip apa ya, sedikit mirip kayak singkong begitu. Ada rasa jagungnya juga. Dari tekstur sama rasa nih mirip perkedel kalau di rumah ya. Biasanya perkedel nih Mama. Coba kalau bentuk kayak pisang goreng ya. Pakai tepung soalnya. Pisang moleng. Enak. Enak. Cengkeh ini emang udah nggak bisa dilepasin dari kehidupan masyarakat di Maluku Utara. Karena sejak dari dulu ya, cengkeh itu dan jenis-jenis rempah lainnya itu udah jadi komoditas utama yang jadi daya tarik di negara barat untuk datang ke sini. Nah, sampai sekarang nih, cengkeh ini masih memiliki peran penting untuk masyarakat, khususnya di desa Ampera ini. Nah, ini salah satu caranya untuk mengucap syukur karena setiap tahun dikasih panen yang melimpah. Keren.
Cengkeh merupakan rempah purbakala yang menjadi tradisi, warisan, dan simbol kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.